Flight 902 to London Heathrow is now... Rizvan Khan, itulah nama yang diperankan Shah Rukh Khan pada film ini. Diceritakan Khan baru saja mendarat di sebuah airport San Francisco, USA. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, dimungkinkan seseorang telah melaporkan hal aneh dari perilaku Khan. Tiba-tiba dia dipanggil petugas airport untuk dimintai keterangan. Di sana Khan menjawab apa adanya, yaitu tujuanku adalah untuk menemui Presiden J.W. Bush di Washington DC untuk memberitahu beliau bahwa namaku adalah Khan dan aku bukanlah teroris. My name is Khan. And I'm not a terrorist. Meskipun agak terlihat konyol, namun akhirnya petugas airport mengizinkannya pergi. Berhubung kehabisan uang, terpaksa Khan harus pergi ke kediaman presiden dengan naik bis. Meskipun harus menunggu hingga esok pagi. Di halte terminal itu ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seseorang bernama Mandira. Siapakah Mandira? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cocodot. Scene kemudian membawa kita kembali ke beberapa tahun lalu di mana Khan terlahir di kota Brovali, India. Setiap hari ia dibawa ayahnya bermain di sebuah bengkel miliknya. Namun saat ini bengkel tersebut sudah pindah tangan dan seringkali Khan diusir dari sana oleh sang empunya itu. Semenjak kepergian sang ayah, kini Khan hidup bersama ibunya, Rezia Khan, dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Merekalah yang senantiasa menemani hari-harinya, bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami Khan. Dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri Zakir. कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या थी. Binaan psikis dan konsep-konsep kebaikan senantiasa ditanamkan sang ibu dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut kan sering jadi objek bulian oleh teman-teman sekelasnya, meskipun faktanya secara kesadaran emosional Khan justru melampaui mereka semua. Pada suatu hari Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia. Meskipun sempat menolak, namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal itu terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana, dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum bercampur haru atas IQ 7 yang dimilikinya. Sementara itu, Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu. Meskipun sepertinya Zakir belum bisa menerimanya. Genap di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapat beasiswa di sana. Sementara, Khan tak bisa berkata apa-apa saat itu karena maklum bahwa Zakir masih menyimpan marah atas dirinya. Ami, Hasina University में पढ़ाती है. Singkat cerita, setahun pasca pernikahan Zakir di sana, dia bahkan belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu yang semakin menua dan sakit-sakitan. भाई को भी स्पॉन्सर करो. Ya Allah. 6 bulan kemudian, sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. उनका दिल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था. भी जाकिर की तरह एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा. Kemudian kembali ke Amerika membawa kakaknya untuk hidup bersama keluarganya di sana. Tiba di Amerika, Khan disambut baik istrinya Zakir yaitu Hasena. Namun bagi Khan sendiri bahwa kebisingan kota dan banyak ditemui corak warna kuning di sana justru membuatnya ketakutan dan Khan sangat tidak menyukai hal-hal tersebut. Beruntung, Hasena yang juga dosen ilmu psikologi ini paham betul dengan kondisi kakak iparnya dan berhasil membuat Khan sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain, Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya ini, ternyata Khan masih bisa mengungkapkan perasaannya. Sementara yang berperan selama ini, anjing motor monyet. Sementara yang berperan selama ini akan hal itu adalah almarhum sang ibu. ये है हमारा ऑफिस. आइए, देखिए, गौर से देखिए. गौर से देखिए. Suatu ketika Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya dan Khan pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Mehnez. Bahkan dia membuktikan sendiri khasiatnya. Esok harinya pun Khan mulai memerankan dirinya sebagai sales produk Herbal Mehnez dengan gayanya yang polos. It says that the product will reach you in 7 days. We are lying. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takutnya. Ditambah suara bising bis tram yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut memanggil seorang pemilik salon rambut untuk datang melerai keributan itu. Sementara Khan baru menyadari telah kedatangan peri cantik juru selamat baginya.
Namun tiba-tiba aliran darah kan berdebur deras ketika si bos nan elok dan baik hati itu mengetahui kedatangannya. Sebagai pramuniaga yang baik, di salon itu kan disambut si bos dengan baik pula, bahkan produk yang kan jazakan itu pun laris semua. Dia bernama Mandira. Dia memang cantik, bahkan bagikan sendiri Mandira itu sangatlah cantik. Setelah beberapa hari mengenal Mandira, kan mulai terpaut hati dengannya. Hingga suatu saat, tepat di depan salon itu kan nekat mengungkapkan perasaannya. Marry me. अच्छा लगा Meskipun sempat ada penolakan dari Mandira, namun dia sendiri pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Kan. Hingga pada saatnya tiba, Mandira akhirnya bersedia menyambut bisikan hati kecil Kan dengan tanpa menghiraukan kekurangannya. Bahkan kendati berbeda agama sekalipun. Begitupun Kan, dia siap menjalani hidup bersamanya dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Samer. Okay. marry me Keputusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir, namun Kan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya. Sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk melarang Kan melakukan maksud baiknya, termasuk Zakir sendiri. Tiba di hari pernikahannya, Hasena datang memberikan doa restu bagi Kan dan Mandira. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian, kendati perbedaan keyakinan telah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya yaitu Sarah, bersama Mark suaminya yang juga sebagai wartawan dan anaknya Reis, teman sekelas Samer. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Kan dan Mandira. Diceritakan ketika mereka tertidur lelap, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan berita tentang tragedi hancurnya Menara World Trade Center atau WTC oleh sekelompok teroris yang mengatasnamakan agama yaitu Islam. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika dan warganya mulai antipati terhadap Islam, sekaligus mencap Islam sebagai agama yang kejam dengan kecenderungan radikalisme. Hal ini menunjukkan sejarah baru dunia barat telah dimulai, ditandai dengan tragedi 11 September 2001 ini. पर अब तीसरा बंटवारा हो गया था 9/11. Imbasnya adalah kini umat Islam di sana jadi tak nyaman, sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk non-muslim sebagai reaksi dari kebencian mereka. Dijarah, dibully, dikucilkan seolah jadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. Begitupun yang dialami Hasena ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan. Sebagai kakak, Kan datang dan berusaha menenangkan Zakir atas ujian yang menimpa Hasena. मेरे राजा बेटे हो ना. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang ada, tiba-tiba mendengar kabar baik bahwa Mark suami Sarah tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat mereka turut berduka atas kematian Mark, namun setelah itu sikap Reis berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Samer seperti menyimpan sebuah dendam. Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka dan Reis menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya, sekawanan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Samer, maka terjadilah perkelahian hebat. Samer dikeroyok dan dianiaya hingga tewas. Sempat dirujuk rumah sakit, namun sayang nyawa Samer tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul, tentunya bukan hanya Mandira, tetapi juga Kan di mana dia sudah menganggap Samer seperti anaknya sendiri. Mandira yakin terbunuhnya Samer hanya karena dia seorang muslim setelah disematkan namakan di belakang namanya. Kebencian sudah terlanjur menguasai jiwa Mandira sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya. Jika saja dia tak menikahikan, mungkin semua ini pun tak akan terjadi. अगर सैम राठौड़ होता तो वो आज जिंदा होता Namun kedewasaan sikap Kan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan ketulusan. Meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Kan dan dia bukan seorang teroris. Kan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius, lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden J.W. Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit menebus kepedihan atas kematian Samer, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Segmen ini terkait pada adegan pertama yang mana telah dibahas di awal tadi. Perjalanan yang sangat jauh tak membuatkan patah harapan untuk bisa bertemu presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal.
Di sana kan berusaha mengemukakan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalinya di sebuah restoran. Di tengah rasisme masyarakat Barat ketika itu, dengan tegar kan menjalankan kewajibannya sebagai Muslim. Karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain, Mandira terus berusaha mengungkap kasus di balik terbunuhnya Samer. Namun selama 6 bulan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Samer, bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil, Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. Any leads on the boys who killed my son? Any information at all? 180 hari perjalanan telah membawakan tiba di daerah Wilmington, Georgia, di mana dia disambut seorang ibu bernama Mama Zeni setelah ia menolong anaknya yaitu Jul. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada perang Irak, di mana putra sulung Mama Zeni termasuk salah satunya. Di sana akan menjunjung jiwa toleran tingkat tinggi, di mana dia mengungkap kerinduannya terhadap mendiang anaknya di hadapan mereka yang meskipun berbeda agama. Dengan segala ketulusan, mereka pun turut berdoa untuk Samir. Singkat cerita, kan sudah tiba di Los Angeles, di mana hari itu akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, kan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam, Dr. Faisal Rehman, dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail, anaknya di jalan Allah. मुझे गुस्सा तब आता है जब यही नेकी Namun, redaksi dan intonasi bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas keresahan umat Islam di sana. Tiba-tiba kan tersentak kaget. Dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan sang dokter, sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kasih sayang. इस कहानी से पता चलता है ये खुदा की राह। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। भाईजान आप ही बता दीजिए कि वो था कौन। वो शैतान था, शैतान। Kan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI, sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden. Di balik kerumunan, berkali-kali kan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang kru media PBC News. Namun faktanya, perkataan Kan ini justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya, Kan pun ditangkap petugas atas dugaan terindikasi teroris. Alhasil, usahakan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung 2 awak media yang sempat meliput kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Rizwan Kan dari seorang hacker handal. Dibantu seorang psikiater dan kepala pimpinan redaksi PBC News yang juga sebagai pengacara ini, akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara live sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta, Rizwan Kan tidak bersalah. Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut sehingga Kan difasilitasi untuk menyampaikan penemuan terduga teroris pemimpin Dr. Faisal Rehman kepada FBI. Dari pelaporan itulah akhirnya Kan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resepsionis kantor itu Kan mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas. Spontan dia pun mencarinya. Namun setelah ditemukan, Kan lebih memilih untuk menunaikan janjinya daripada menemui Mandira. Karena dia yakin bahwa janji adalah utang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Pasca kejadian tersebut, nama Rizwan Kan mendadak viral di media Amerika. Sosoknya yang menginspirasi banyak orang secara perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelmina, Georgia. Seketika itu Kan teringat tentang sosok Mama Jenny dan si rambut galing Jul. Maka kemudian dia pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. Ternyata benar, permukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri dan luka-lukanya di balik atap bocor gereja tua itu. Kan yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Namun Rizwan Kan kembali menggema ketika stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Riz untuk segera mengakui kesalahannya kepada Mandira, yang secara sadar Riz dan kawan-kawan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Kini Mandira merasa sedikit lega kemudian menemuikan di Wilmington. Namun tiba-tiba seseorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut Kan hingga jatuh tak sadarkan diri. Wadaw. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Kan kembali siuman dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di Wilmington. Dengan antusias Kan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang, presiden sudah istirahat untuk pulang. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Kan dan ternyata dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizwan Kan. Dengan pertemuan penting ini, tunailah sudah janji seorang Kan untuk istri dan mendiang anaknya Samir Khan. Tamat, ending yang sangat mengharukan. Banyak pesan moral yang bisa kita petik dari film ini, diantaranya saja adalah manusia dibedakan hanya dengan baik atau buruk perilakunya, dan apapun yang kita pilih, maka itulah identitas kita. Cung Curungan Aladin. हर नजर पे धुआं छा गया